Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapak, opa oma, dan saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku, ada seorang kepala sekolah yang gampang grogi dan marah. Suatu hari di hari pertama tahun pengajaran baru, hendak menanamkan kepatuhan dalam diri para muridnya. Semua murid diminta berdiri dan berbaris di halaman sekolah. Lalu dia mengawalinya dengan ucapan selamat datang. Selanjutnya, dengan suara bernada tegas, ia meminta setiap muridnya mengangkat tangan kanannya. Semua menuruti perintah itu. Hanya ada seorang murid yang mengangkat tangan kiri. 2 kali instruksi diucapkan, 2 kali pemandangan serupa terjadi. Dengan nada marah yang tinggi, sang kepala sekolah berkata lewat sound speaker, "Angkat tangan kananmu, hai idiot." Lalu segera dia menghampiri murid itu. Dia mau menerapkan kepatuhan secara tegas atas murid laki-laki yang masih kecil itu, supaya dia jadi contoh buat teman-temannya. Dengan wajah tak berdosa, si anak itu terlihat menggigil ketakutan. Saat itulah sang kepala sekolah disergap perasaan sedih dan menyesal. Mengapa? Karena baru dia tahu sang murid itu tangan kanannya cacat. Itulah sebabnya dia tidak mengangkat tangan kanan. Saudaraku, lantaran terlalu cepat bereaksi, ditambah pula tidak mengenal situasi sebenarnya, maka melesatlah ucapan yang barangkali bisa membuat trauma muridnya. Betapa penting sikap hati-hati dan tenang menyikapi suatu keadaan. Sebab jika tidak bisa akan melahirkan ucapan yang tidak tepat. Terburu-buru bereaksi atas hal tertentu dapat melahirkan situasi yang tidak menyenangkan. Komentar yang terlalu cepat akan jatuh pada sikap cepat menghakimi. Jika sudah demikian, sebuah persahabatan bisa retak. Bukan mustahil ada hati yang terluka. Kita patut menyadari resiko yang tercipta dengan sikap terburu-buru. Saudaraku, sabda Tuhan mengajak Anda dan saya cepat dalam hal ini mau mendengar dan lambat berkata-kata. Kita bisa memaknai agar kita peka dan sigap atas persoalan yang dihadapi orang lain. Bukan karena kepo atau ingin tahu urusan orang lain, melainkan ajakan untuk bersimpati dan berempati pada orang yang tengah kesulitan. Sementara itu,
lambat berkata-kata. Artinya, kita diajak untuk memahami dulu sebuah keadaan atau persoalan sebelum memberi tanggapan. Kita berpikir masak-masak, mempertimbangkan banyak hal. Baru setelah kita menguasai masalahnya, kita meresponnya. Dengan demikian, respon kita akan lebih tepat, sekaligus bisa mendatangkan sukacita, saudaraku. Saudara, hal-hal kecil ini tampaknya sepele. Kita cuma diminta punya keterampilan dalam hal mendengar. Sesungguhnya, dalam praktek tidak gampang. Tak heran ada yang gagal melakukannya. Sesungguhnya, dengan menjadi pendengar yang baik, kita dapat lebih mudah memahami orang lain dan menjadi orang yang bijaksana dalam bertindak. Sebab mendengar itu pada dasarnya adalah menghargai orang lain. Jadi, gagal mendengar sama dengan gagal menghargai orang lain. Disinilah, saudaraku, mendengar bukan hanya sekedar duduk atau berdiri sambil berdiam diri untuk mendengar suara orang lain. Tidak hanya itu, tidak hanya sikap fisik, tetapi mencerminkan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi, dari sikap mendengar itu, cerminan kita mengasihi orang lain. Orang tua yang mau mendengar keluh kesah anak-anaknya, itu cerminan orang tua yang mengasihi anaknya. Seorang presiden yang mau mendengar aspirasi dan suara rakyat adalah pemimpin yang mencintai rakyat yang memilihnya. Karena itu, tepatlah juga nasihat seorang penulis terkenal yang menyatakan, saat orang berbicara, dengarkan sepenuhnya. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami mau mendengar dan mengasihi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.